Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle up. Kvaratskhelia, Batistuta, is this going to be number 2? Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan baik, serta dilimpahkan rezekinya. Kembali lagi di channel Grande Capitano, channel yang membahas tentang the beauty of Serie A. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang penyerang haus gol asal Argentina yang pernah bermain di Serie A. Penyerang yang terkenal dengan tendangannya yang mematikan. Ya, siapa lagi kalau bukan Gabriel Batistuta. Pemain yang bernama lengkap Gabriel Omar Batistuta ini lahir di Santa Fe, Argentina, pada tanggal 1 Februari 1969. Sesuai dengan tipikalnya yang haus gol, julukan Batigol pun disematkan kepadanya. Karir sepak bola Batistuta berawal dari tim junior Newell's Old Boys. Hingga ia pun dipanggil tim utama pada musim 88-89, dan mencetak 7 gol dari 24 penampilannya. Musim berikutnya, raksasa sepak bola Argentina River Plate tertarik akan penampilannya. Di River Plate, dia bermain sebanyak 21 kali dan melesakkan 4 gol. Penampilannya yang apik ini, rival River Plate, yakni Boca Juniors tertarik untuk membajaknya di musim berikutnya. Semusim bersama Boca, dia melesakkan 13 gol pada 34 penampilannya. Dari penampilan apiknya selama berseragam Boca, inilah yang membuka pintu Batigol untuk bermain di Eropa. Fiorentina yang kala itu dinahkodai oleh Sebastião Lazzaroni tertarik untuk merekrutnya. Di kota Firenze inilah petualangan Batigol di negeri pizza bermula. Romantisme antara Batistuta dan seluruh kota Firenze terbilang cukup lama. Ia bertahan di sana selama 9 tahun. Tak ayal jika dia diberi penghormatan oleh Fiorentina patung yang dipajang di depan Stadion Artemio Franchi. Pada musim 93-94 ia justru mengalami masa pahit, ketika Fiorentina harus degradasi ke Serie B. Imbas dari konflik internal manajemen, Batistuta dan kawan-kawan pun harus menelan kenyataan pahit. Fiorentina terdampar di dasar klasemen, dan harus turun kasta. Bermain di Serie B, Fiorentina menunjuk nahkoda baru yaitu Claudio Ranieri. Bersama allenatore baru, Fiorentina merajai Serie B, hingga akhirnya kembali promosi ke Serie A. Pasca era gelap La Viola, Batistuta semakin menggila dalam urusan mencetak gol. Ia semakin matang dan menjadi mesin gol untuk La Viola. Batistuta total mengemas 168 gol untuk Fiorentina dari 269 penampilannya. Hingga akhirnya tiba di tahun 2001. Masalah keuangan Fiorentina mulai muncul ke publik. La Viola tak mampu membayar gaji pemain dan hutang klub mencapai 50 juta dolar. Pemilik klub Vittorio Gori tak mampu mempertahankan klub, hingga akhirnya menjual Batistuta ke AS Roma. Batistuta yang di medio akhir 90-an menjadi capocannonieri, belum merasakan gelar Scudetto. Di AS Roma Batistuta langsung menjadi tumpuan Roma di lini serang, hasilnya Roma Scudetto. Dan inilah kali pertama dia mengangkat trofi Scudetto setelah menunggu 10 tahun berkarir di Italia. Di AS Roma, Batistuta mampu melesakkan 33 gol dari 87 penampilannya di seluruh kompetisi. Hal itu terbilang cukup bagus, karena ketika itu usianya sudah menginjak 33 tahun. Pada tahun 2003, Batigol hijrah ke kota Milan untuk bergabung dengan Inter Milan dengan status pinjaman. Di Inter, dia bukan menjadi striker utama, karena di Inter kala itu ada nama Christian Vieri, Hernan Crespo, Nicola Ventola dan Obafemi Martins. Semusim bersama Inter, dia hanya bermain 12 kali dan mencetak 2 gol. Di penghujung karirnya, dia bermain untuk tim Qatar, Al Arabi. Di Qatar, dia menggila. Mencetak 26 gol dari 20 kali penampilannya. Hingga ia akhirnya pun dia memutuskan pensiun pada tahun 2005.
Berbicara Batigol di tim nasional Argentina, karirnya bermula pada tahun 91. Ia telah bergabung untuk Argentina di 3 Piala Dunia, yakni tahun 94 di Amerika Serikat, tahun 98 di Perancis, dan tahun 2002 di Korea Jepang. Sedangkan untuk Copa America, dia juga 3 kali tercatat mengikuti perhelatan tersebut, yakni pada tahun 91, 93 dan 95. Ada hal menarik ketika ia sempat tersingkir dari skuad timnas Argentina di Piala Dunia 98, karena peraturan konyol dari Daniel Passarella. Ia melarang pemainnya untuk berambut gondrong. Alhasil Batigol pun absen di beberapa laga kualifikasi Piala Dunia 98, sebelum akhirnya dia memotong sedikit rambutnya. Bersama Argentina, ia tercatat menorehkan 56 gol dari 78 kali penampilannya bersama tim Tengo. Dengan mempersembahkan gelar Copa America 2 kali pada tahun 91 dan 93. Juara FIFA Konfederasi Cup pada 92, dan Kirin Cup pada tahun yang sama. Untuk prestasi individual, dia tercatat sebagai top scorer Copa America tahun 91 dan 95. Silver Boots Piala Dunia 98, pemain terbaik Argentina versi jurnalis tahun 98. Ia juga masuk sebagai FIFA 100 Greatest Living Footballers. Pasca pensiun dari timnas dan klub, ia masih menjadi sorotan. Terlebih pengakuannya tentang karirnya di sepak bola. Dia mengaku tidak benar-benar mencintai sepak bola. Olahraga yang telah membesarkan nama seorang Gabriel Batistuta. "Saya tidak menyukai sepak bola. Ini hanyalah profesi saya," kata Batistuta ketika diwawancarai salah satu TV Argentina. Hal itu dibenarkan oleh Alessandro Rialti, penulis biografi Batistuta. Menurut keterangannya, ia pernah mengatakan hal serupa padanya pada tahun 99. Hal terpenting pada Batistuta adalah ia tidak seperti pemain lain. Dia seorang profesional yang tak menyukai sepak bola. Ketika pergi ke stadion, dia tidak ingin ada sepak bola di dalam hidupnya. Dia sangat sensitif dan pintar. Ketika kami mengerjakan buku biografinya, dia datang ke kantor saya. Dan selama 5 hari membicarakan tentang keluarga dan kehidupannya di Argentina. Namun ketika membicarakan tentang sepak bola dan karirnya, ia kurang antusias. "Rekor dan statistik saya jelas di sana," kata dia. "Kau bisa lihat sendiri," ungkap Rialti dikutip dari Game Sport. Dibandingkan dengan sepak bola, Batistuta lebih menyukai olahraga lain. Salah satu yang digelutinya adalah polo. "Saya penasaran apakah bisa melakukannya. Saya coba, dan akhirnya menyukainya. Ini adalah hobi. Tapi saya selalu berkembang sesuai standar, karena semakin baik saya bermain, semakin mengasyikkan," ucap Batistuta dikutip dari 442. Meski tidak benar-benar menyukai sepak bola, Batistuta tak sepenuhnya melupakan olahraga yang pernah digelutinya ini. Buktinya dia masih cukup rajin untuk memposting kenangan-kenangannya ketika saat dia masih bermain. Dan turut serta merayakan kegembiraan waktu kompatriotnya meraih juara. Itulah sekelumit cerita tentang karir si mesin gol dari Argentina, Gabriel Omar Batistuta. Terima kasih sudah menyimak. Kami minta dukungan teman-teman untuk like, komen dan subscribe untuk channel Grande Capitano, agar channel kami lebih berkembang dan terus memberikan informasi pemain-pemain legenda Liga Italia. Sampai jumpa.